الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, InsyaAllah pada malam yang mulia ini kita akan kembali melanjutkan sirah kehidupan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah radhiyallahu anha. Malam ini kita akan menceritakan kisah kehidupan Fatimah radhiyallahu anha bersama suaminya Amirul Mukminin Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebagaimana telah kita ceritakan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya setelah Fatimah dan Ali menikah, mereka tinggal di sebuah rumah yang agak jauh dari tempat tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berupaya agar keduanya tinggal lebih dekat. Keinginan Rasulullah itu kemudian diketahui oleh Harithah ibn Nu'man, dan beliau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan salah satu rumahnya, rumah miliknya, agar ditempati oleh Fatimah dengan suaminya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Harithah bin Nu'man memberikan rumahnya kepada Nabi agar rumah itu ditempati oleh Ali dan Fatimah, sehingga rumah mereka bisa lebih dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena rumah Harithah bin Nu'man ini rumah Bani Najjar yang paling dekat dengan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikut ini akan kita simak, ikuti dengan baik bagaimana kisah kehidupan mereka dalam rumah tangga yang mulia itu antara Fatimah radhiyallahu anha dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang dua-dua ini adalah manusia kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah itu orang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Ali bin Abi Thalib pun demikian. Rasulullah sangat menyayangi keduanya. Dan Ali bin Abi Thalib masih sangat dekat hubungan keluarganya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat disebut dalam Siyar A'lam Nubala, riwayat ini dari Abul Bukhturi, Syekh Al-Arnaud mengatakan rijaluhu thiqat, perawi-perawinya thiqah. Disebutkan dalam riwayat itu, suatu hari Ali bin Abi Thalib berkata kepada ibunya, kepada ibu Ali bin Abi Thalib, namanya Fatimah juga, istri Abu Thalib. Kalau kita membaca riwayat ini menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib membawa serta ibunya, hidup serumah dengan ibunya, dan di situ ada istrinya. Ali bin Abi Thalib berkata kepada ibunya,
ikfi Fatimata al-khidmata kharijan wa takfiki hiya al-amala fil bait wal ajna wal khubza wat tahn. Ali berkata kepada ibunya, bantulah Fatimah istriku untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di luar rumah. Dan Fatimah akan membantumu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah. Dia akan membuat adonan, membuat roti dan menumbuk tepung. Jadi di sini Ali bin Abi Thalib mengatur pekerjaan di rumahnya. Untuk pekerjaan-pekerjaan di luar rumah, di kawasan luar itu dikerjakan oleh ibunya. Sedangkan pekerjaan di dalam rumah, apakah itu membersihkan rumah, memasak dan sebagainya, itu urusan istrinya, urusan Fatimah. Jadi di rumah itu ada dua Fatimah, satu Fatimah istri Ali, satu lagi ibunya Ali. Hidup serumah, mertua dengan menantu, aman, damai. Setelah ada pembagian tugas yang jelas seperti tadi. Jadi dengan demikian tidak terjadi kezaliman. Di sebagian rumah kan kadang-kadang ibu itu jadi macam pembantu di rumah. Suami istri macam tuan. Orang tua macam pembantu. Atau terjadi sebaliknya, istri yang terlalu berat mengerjakan semua pekerjaan. Sehingga ia tersiksa dengan pekerjaan-pekerjaan itu. Nah, di sini Ali bin Abi Thalib mengatur itu. Dia katakan untuk urusan luar, mungkin menjemur dan sebagainya, membersihkan halaman dan sebagainya. Kalau dalam konteks sekarang ini, kita lihat. Itu urusan ibu. Mungkin belanja dan sebagainya, itu urusan ibu mertua. Bawa pulang ke rumah belanjaan, sampai di rumah yang masak, yang ngolah ini semua, itu urusan istri. Jadi seperti itu dalam riwayat ini dijelaskan. Membuat adonan, membuat roti, menumbuk tepung, ini urusan Fatimah. Fatimah istri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Jadi berat kerjaannya itu. Sehingga walaupun sudah ada pembagian tugas seperti itu, Fatimah radhiyallahu anha putri Rasulullah ini juga masih merasakan bahwa pekerjaan yang dilakukan ini di rumah melelahkan. Tapi itu dijalaninya dengan penuh kesabaran. Sehingga ada kisah berikutnya tentang kehidupan mereka. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadisnya sahih. Ali bin Abi Thalib menceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan putrinya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadiahkan untuknya beberapa perkakas rumah tangga. Seperti yang sudah pernah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Nabi memberikan sebagai bekal hidup dia bersama suaminya, Nabi berikan kain selimut, kemudian bantal kulit yang berisi jerami, kemudian alat untuk menghaluskan, untuk menumbuk tepung, kemudian alat untuk menimba air, menyimpan air, gelas, dan sebagainya. Termasuk saringan yang dibutuhkan untuk menyiapkan makanan dan minuman mereka. Pada waktu itu Ali bin Abi Thalib suatu hari berkata kepada istrinya, kepada Fatimah. Kata Ali bin Abi Thalib, "Laqad sanautu hatta ishtakaitu sadri." Kata Ali bin Abi Thalib, aku terlalu banyak menimba air dari sumur. Jadi ada sumur, dia timba air. Terlalu banyak menimba air, kata Ali bin Abi Thalib, sehingga dadaku terasa sakit. Mungkin sumurnya dalam, ya, timbanya besar, dia harus mengangkat air dari timba, dari sumur itu, sehingga terasa sakit di dadanya. Kata Ali bin Abi Thalib, dia katakan kepada istrinya, "Wa qad jaa Allahu bisabyin fazhabi fastakhdimi." Allah telah memberikan rezeki kepada kaum muslimin dengan banyaknya tawanan perang. Ketika terjadi peperangan, kaum muslimin menawan orang-orang kafir dalam perang itu. Tawanan-tawanan ini bisa dijadikan sebagai budak, hamba sahaya. Jadi Allah memberikan rezeki kepada kita dengan banyaknya hamba sahaya yang diperoleh melalui perang. Fazhabi, wahai Fatimah, pergilah, temuilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Fastakhdimi, minta kepada beliau supaya kita diberikan satu orang budak hamba sahaya yang bisa menjadi pembantu di rumah. Jadi kalau sudah ada budak, saya tidak perlu nimba lagi, sudah ada dibantu oleh budak tadi nimba air dari sumur dan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ini tawaran Ali bin Abi Thalib kepada Fatimah. Coba datang kepada ayahanda, minta kepada ayahanda kita diberikan satu budak, yang budak itu bisa menjadi pembantu di rumah kita. Faqalat, mendengar kata-kata itu, Fatimah pun berkata kepada suaminya, wa ana wallahi qad tahantu hatta mujilat yadaya. Demi Allah, aku pun demikian, kata Fatimah. Ibarat gayung bersambut, ini sama-sama ternyata merasa lelah dengan pekerjaan mereka. Kata Fatimah, aku pun demikian demi Allah, terlalu banyak aku menumbuk tepung, menarik raha alat penumbuk tepung itu, hatta mujilat yadaya, sehingga tanganku menjadi sangat kasar. Jadi tangan Fatimah itu kasar sekali. Karena dia harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu dengan alat yang berat, ya, untuk menghaluskan gandum menjadi tepung. Sehingga terlihat tanda itu di tangannya. Tangan Fatimah itu berat, kasar, tidak halus seperti wanita-wanita lain. Artinya kedua suami istri ini setuju, mereka akan datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atat an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Keesokan harinya Fatimah radhiyallahu anha datang menemui Nabi. Waktu itu yang datang Fatimah, Ali tidak datang. Fatimah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi melihatnya, Nabi menyapa putrinya dengan mengatakan, "Maja abiki ay bunayya?" Apa yang membuatmu datang kemari wahai putriku? Ya, ada apa? Apa yang mau disampaikan? Ya, Nabi tanya kepada putrinya. Faqalat. Kemudian Fatimah berkata kepada ayahnya, "Ji'tu li usallima alaik." Aku datang untuk mengucapkan salam kepada anda. Fastahyat an tas'alah. Fatimah malu menyampaikan hajat dan kebutuhannya. Jadi waktu datang dari rumah tadi sudah niat mau menyampaikan keluhan itu kepada sang ayah. Tapi ketika bertemu Nabi, Nabi tanya, "Ada apa datang kemari?" Fatimah hanya mengatakan, "Ji'tu li usallim alaik." Saya datang cuma mau mengucapkan salam saja. Ya sudah, setelah itu dia pulang tanpa dia mengutarakan maksud dan tujuannya. Malu, fastahyat. Fatimah itu malu. Jadi salah satu sifat keutamaan dari Fatimah radhiyallahu anha adalah dia punya sifat al-haya, sifat malu. Walaupun terhadap ayah sendiri, dia malu meminta sesuatu. Ya, meminta sesuatu yang sebenarnya dia butuh, dia perlu, tapi belum sampai kepada tahap atau taraf darurat. Dia malu mengatakan maksudnya itu pada ayahnya. Dan malu itu sebagian dari iman. Wal haya syu'batun minal iman, kata Nabi. Malu itu salah satu cabang dari cabang-cabangnya iman. Akhirnya dia pulang. Dalam riwayat lain yang sahih juga dikatakan, keesokan harinya dia datang lagi. Dia datang lagi menjumpai ayahnya. Sesampai di sana ayahnya tanya, "Ada apa? Mau bilang apa? Mau sampaikan apa?" Fatimah kembali mengatakan, "Ji'tu li usallim alaik." Saya datang cuma untuk mengucapkan salam saja. Setelah itu pulang. Tidak jadi dia menyampaikan hajatnya, kebutuhannya, keluhannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah 2 kali seperti itu, ini nampaknya kalau Fatimah saja yang datang enggak jadi ini programnya, rencana ini. Ali bin Abi Thalib akhirnya ngajak istrinya, "Ayo kalau gitu kita pergi sama-sama." Fa'atayahu jami'an. Akhirnya datanglah Ali dan Fatimah menemui ayahanda mereka. Akhirnya yang bercerita siapa? Waktu itu yang bercerita Ali. Fadzakara lahu Ali halahuma. Ali bercerita tentang keluhan mereka. Fatimah hanya diam saja, tidak berani menyampaikan keinginannya kepada ayahandanya. Yang berbicara waktu itu adalah Ali bin Abi Thalib. Setelah mendengar cerita dari keduanya, dari Ali bin Abi Thalib, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "La wallahi, la u'tikuma." Tidak, demi Allah, aku tidak akan memberikan budak atau hamba sahaya itu kepada kalian.
Bayangkan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, permintaan dari anak tersayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ditolak. Padahal Nabi adalah makhluk Allah yang paling pemurah dan Nabi sangat menyayangi putrinya dan sangat menyayangi Ali bin Abi Thalib. Tapi untuk permintaan yang satu ini Nabi tolak. La u'tikuma, aku tidak akan memberikan budak itu kepada kalian. Wa ada'u ahla suffah tatalawwa butunuhum. Aku tidak ingin membiarkan ahli suffah mengalami kelaparan karena tidak ada makanan yang mereka makan. Karena waktu itu di Madinah kondisinya belum semudah di masa-masa setelahnya. Kondisi waktu itu masih sangat sulit. Di Masjid Rasulullah itu masih ada sahabat-sahabat Nabi, pemuda-pemuda yang tidak punya rumah. Mereka tinggal di masjid. Sering disebut dengan istilah Ahlus Suffah. Sahabat-sahabat Nabi yang tidak punya keluarga, belum menikah, belum punya pencaharian, mereka tinggal di masjid itu. Jadi mereka menunggu uluran tangan dari kaum muslimin yang mampu untuk memberikan atau membiayai hidup mereka, makan minum mereka. Termasuk yang membiayai hidup mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi prioritaskan Ahlus Suffah itu. Orang-orang yang tidak punya harta benda itu. Yang hari-harinya pun kadang-kadang hidup dengan kelaparan, tidak makan. Ya. Kata Nabi, aku tidak akan berikan hamba saya itu kepada kalian. Aku tidak akan membiarkan Ahlus Suffah mati kelaparan. La ajidu ma unfiqu alaihim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak punya biaya untuk menafkahi hidup mereka. Walakin abi' wa unfiq alaihim asmanahum. Sekarang sudah ada budak hamba sahaya, aku akan menjual hamba sahaya itu dan harga uang dari hasil penjualan itu akan aku gunakan untuk menafkahi hidup Ahlus Suffah, sahabat-sahabat Nabi yang tinggal di masjid itu. Jadi Nabi utamakan mereka dulu. Orang-orang yang sangat butuh, ya, yang sangat butuh pada makan minum yang merupakan kebutuhan primer mereka. Sementara pembantu ini kan walaupun sangat butuh tapi tidak sampai kepada taraf darurat, tidak sampai primer, mungkin sekunder lah, kebutuhan sekunder. Hanya untuk meringankan pekerjaan, tapi tidak sampai mati gara-gara tidak ada pembantu. Maka Nabi prioritaskan yang sana dulu. Walaupun ini anak yang paling beliau sayang, menantu yang paling beliau sayang. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya keduanya pulang dengan tangan hampa. Mereka tidak mendapatkan izin untuk memperoleh seorang hamba sahaya yang akan menjadi pembantu di rumah mereka.